قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang kami hormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur pada subuh kali ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal soleh. Sesungguhnya kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah kenikmatan bisa beramal soleh. Karena kenikmatan bisa beramal soleh ini tidak diberikan Allah kepada semua orang. Beda kalau kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan sehat, semua Allah akan berikan kepada semua orang. Apakah orang itu adalah orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang sedang durhaka bermaksiat kepada Allah, semua Allah kasih. Tapi untuk nikmat bisa beramal soleh, bahkan tidak semua orang muslim Allah berikan. Misalnya bisa mendatangi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini tidak semua orang Islam. Hanya memang orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah yang sanggup bangun kemudian mendatangi masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang. Artinya kita ini sudah dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah darinya, hingga kemudian kita diberikan kekuatan duduk di tempat ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah karunia luar biasa. Karena memang kita berada di dunia ini sebenarnya Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Sesungguhnya kita di dunia ini sedang berlomba dan Allah yang menjadi penilainya. Surat apa? Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita ini sedang berlomba. Dan nanti Allah memberikan kriteria siapa pemenangnya dalam lomba itu. Siapa yang nanti akan berhak mendapatkan hadiah dalam lomba itu. Karena kalau dalam perlombaan berarti ada yang menilai atau dewan jurinya, kemudian juga ada kriteria yang menang, kemudian ada hadiah. Bapak-bapak yang hadir ini pernah ikut lomba? Pernah. Lomba apa? 17 Agustus. Makan kerupuk. Kalau lomba makan kerupuk, yaitu kemudian ada yang menilai, kemudian kriteria pemenangnya kayak apa. Nanti juga ada hadiahnya. Lombanya makan kerupuk, hadiahnya juga kerupuk misalnya. Ya tidak apa. Tapi dia sudah memenuhi kriteria. Ya. Maka ternyata kita hidup di dunia ini disuruh oleh Allah ya berlomba-lomba, mengikuti lomba. Dan Allah sudah mempunyai kriteria siapa yang akan menang dalam lomba itu. Maka biasanya orang kalau menang itu mendapatkan penghargaan. Maka ternyata Pak jemaah sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah ternyata sudah memiliki kriteria gambaran umum siapa orang yang nanti akan menang itu. Maka dalam ayat ini Allah menyampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ternyata Allah menciptakan kita ini min dzakarin wa untha. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Artinya ternyata perlombaan ini bisa diikuti semua orang, Pak. Boleh laki-laki menjadi peserta lombanya, juga boleh perempuan. Syu'uban, berbagai macam bangsa,
Artinya dari bangsa mana saja boleh ikut dalam lomba itu. Ya. Ada yang dari bangsa Indonesia, ada dari bangsa Eropa, ada dari bangsa Arabnya. Wa qabaila, berbagai macam suku, termasuk kita yang duduk di sini ini macam-macam sukunya, sedang dinilai oleh Allah. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Sasak, ada suku Bugis, ada suku Madura, ada Balinya. Ya, ternyata Allah sebut dalam Al-Quran ini, laki, perempuan, bangsanya apa, sukunya apa, Allah sebut. Lita'arafu, agar kita ini saling mengenal satu dengan yang lainnya. Namun yang penting dalam ayat ini yang harus kita perhatikan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata ini penilaian Allah. Allah tidak melihat laki atau perempuan itu, Allah tidak melihat dari bangsa mana ia berasal, Allah tidak melihat dari suku apa ia berasal. Namun yang Allah lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah. Penilaiannya sudah jelas ini. Ini gambaran umumnya orang yang akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Makanya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, dari apapun sukunya, dari manapun bangsanya, apapun jenis kelaminnya, yang namanya ketika dia itu bertakwa kepada Allah, maka dialah pemenangnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dialah yang paling bertakwa, itu adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Ini gambaran umumnya. Nanti akan kita rinci korea-koreanya. Karena tadi ini fastabiqul khairat, kita disuruh ikut lomba oleh Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka Allah menyediakan hadiahnya. Hadiahnya apa? Ternyata hadiahnya itu ada yang cash diberikan di dunia, ada yang nanti hadiahnya diberikan ketika di akhirat. Apa hadiahnya di akhirat? Kita lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran 133. Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ternyata Allah sudah menyediakan hadiah yang kelak di akhirat disiapkan untuk tempat tinggalnya, Pak. Jadi Allah memberikan hadiah kepada pemenangnya, yaitu orang-orang yang bertakwa itu, ya. Tempat yang sangat indah, yang sangat menarik, tidak pernah membosankan, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Apa ini? Allah katakan jannah arduhas samawati wal ardh. Jadi ini Pak, hadiah dari Allah. Jadi masing-masing kita ini akan mendapatkan tempat yang sangat mulia, yang sangat dirindukan semua orang, yaitu jannah arduhas samawati wal ardh. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Ini keadaan surga ini tentu berbeda dengan ya rumah kita, kontrakan kita, kos-kosan kita. Ya. Ada yang di sini pernah dapat hadiah rumah, Pak? Pernah, Pak, dapat hadiah rumah? Belum, Pak, ya. Kalau ada yang pernah dapat hadiah rumah, coba kira-kira orang di dunia ini dapat hadiah rumah itu seneng enggak, Pak? Senengnya luar biasa. Apalagi ya, ketika di akhirat Allah hadiahkan surga, yang di dalam surga itu penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas di antara kenikmatan surga itu apa, Pak? Ada yang masih ingat? Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Bapak-bapak kan kepengen masuk surga kan? Okay. Kemudian kalau sudah di dalam surga, bapak ingin mencari siapa? Yang pertama kali akan dicari? Bidadari katanya. Bidadari ya. Ini kalau bapak-bapak,
Kalau ibu-ibu ditanya beda lagi jawabannya, karena saya sudah sering nanya bapak sering nanya ibu-ibu, jawabannya berbeda. Kalau bapak-bapak ketika ditanya, Pak, ketika bapak nanti masuk surga, siapa yang paling dicari pertama kali? Bidadari. Kalau ibu-ibu apa yang ditanya, Bu? Ibu nanti kalau masuk surga yang dicari siapa? Suaminya loh, itu suaranya, suaminya Pak. Kenapa bisa demikian? Satunya nyari orang lain, satunya nyari orang lain. Nah, jawabannya kita samakan Pak. Bagaimana menyamakannya? Ternyata dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-9, ini sudah beberapa kali saya sampaikan di tempat ini. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Ada hadiah yang Allah sediakan di dalam surga, kelak kita nanti di akhirat akan dipertemukan dengan ahlihi, keluarga kita Pak. Di antara keluarga kita ya istri kita itu. Jadi nanti bapak yang akan dicari pertama sekali itu adalah istrinya Pak, bukan bidadarinya itu. Ya nanti kalau ada bidadari itu nomor sekian. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir. Walaupun di dunia yang dijawab bidadari, tapi di akhirat kenyataannya nanti ibu yang dicari itu. Nggak usah khawatir itu ya. Seorang suami itu kalau ketemu istrinya di surga itu senang sekali Pak. Makanya Allah mengatakan masrur. Masrur itu artinya bahagia. Nggak ada seorang suami ketemu istrinya membaca istighfar, itu nggak ada. Astagfirullahaladzim, ketemu dia lagi, nggak ada. Malah dia itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Nah ini hadiah yang Allah sediakan kalau kita ikut lomba ya. Makanya kita ini dalam berlomba ini harus sportif Pak. Allah menilai ini kita ini, siapa di antara hambanya ini yang paling duluan datang ke masjid, dinilai oleh Allah. Siapa di antara hambanya yang bisa bangun tengah malam sholat tahajud, dinilai oleh Allah. Jadi berbeda orang yang tahajud dengan orang yang tidak tahajud, nilainya sudah berbeda di sisi Allah. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang sholatnya di rumah bagi bapak-bapak dengan orang yang sholatnya di masjid juga berbeda. Allah memberikan penilaian, kriterianya yang paling bertakwa itulah yang berhak nanti menerima hadiah berupa jannah arduas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apalagi, ya ini termasuk di dunia Pak. Apa yang Allah akan berikan di dunia? Al-Quran surat At-Talaq ayat yang kedua. Kalau tadi kan di akhirat ini surganya. Nah di dunia ternyata Allah telah menyediakan hadiah-hadiah juga. Apa hadiahnya? Nah ini pentingnya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah menyediakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan padanya makhraja, jalan keluar. Ternyata jalan keluar ini yang membuat orang bahagia. Jadi orang bahagia itu kalau setiap ia punya masalah, Allah memberikan jalan keluar. Nah ternyata jalan keluar ini adalah salah satu hadiah yang Allah akan berikan kepada sebagai orang yang menjadi pemenang. Coba Pak, coba diingat Bu, jemaah sekalian, yang membuat kita di dunia ini tidak bahagia itu apa kira-kira? Pak, Bu, kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sekarang mari kita lihat. Orang di dunia tidak bahagia itu sebabnya apa? Tidak punya uang. Ada lagi Pak, jawabannya apa? Riba. Ada lagi Pak. Sederhana saja jawabannya kalau berdasarkan ayat ini.
Orang di dunia tidak bahagia sebabnya satu, karena masalah yang dihadapi belum ada jalan keluar. Betul Pak? Tapi kalau masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah, yang terucap dari lisannya apa? Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah permasalahan saya. Ternyata yang membuat orang bahagia atau tidak bahagia adalah jalan keluar yang Allah berikan. Masih ingat saya memberi contoh dulu. Orang yang punya utang dengan orang yang nggak punya utang, bahagia mana Pak? Masih ingat? Saya ngasih contoh waktu itu. Orang yang punya utang dengan orang yang nggak punya utang, bahagia mana? Gimana Pak? Yang nggak punya utang, tidak ada beban. Baik. Perhatikan Pak. Ini hari apa? Hari Ahad. Ada dua orang bapak-bapak, Bapak A sama Bapak B. Dua-duanya punya masalah. Dua-duanya sama-sama punya masalah dan sama-sama ingin mencari jalan keluar. Apa masalahnya? Besok pagi jam 8, dua orang ini harus punya uang 20 juta untuk membayar kontrakan rumahnya. Sebab kalau tidak bisa membayar kontrakan rumahnya, maka dua-duanya akan diusir dari rumah itu. Karena dia harus, ya, ini karena tuan rumah yang punya rumah ini minta dibayar 20 juta. Ternyata bapak yang A baru saja nelpon saudaranya atau keluarganya, Mas, Dek, aku punya masalah ini. Besok Senin jam 8 pagi aku harus membayar kontrakan rumah 20 juta. Tolong dong saya pinjem uangnya. Ternyata baru nelpon sekali, langsung saudaranya memberikan pinjaman. Oh alhamdulillah, saya ada uang 20 juta yang memang masih nganggur belum saya pakai. Nomor rekeningmu mana? Tak transfer ya, tak pinjemi. Bapak yang A ini kira-kira tenang atau enggak? Bahagia atau enggak? Bahagia, padahal punya utang. Bapak yang B sudah kesana kemari ke tetangganya, kemudian ke temannya, ke saudaranya, sampai jam 1 malam tidak dapat pinjaman utang Pak. Nah ketika jam 1 malam, bapak yang A sama bapak yang B ini mana yang lebih tenang, lebih pulas tidurnya? Bapak yang A. Bapak yang A punya utang loh 20 juta tadi. Bapak yang B tidak punya utang. Yang dapat jalan keluar dari Allah, bapak yang A atau bapak yang B kira-kira? Bapak yang A. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang materi. Punya utang, tidak punya utang ternyata tidak jaminan itu bahagia. Dalam kasus ini ternyata orang yang nggak punya utang, ya, dia lebih pusing. Orang yang punya utang dia lebih tenang. Orang punya utang tuh punya dua kebahagiaan Pak. Betul Pak? Pertama, orang kalau punya utang ada yang ngasih pinjaman. Bapak baca istighfar atau baca alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang percaya sama saya, ada yang minjemi saya. Nah, yang gak punya utang gak pernah bisa mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan pinjaman. Orang gak ada yang percaya sama dia. Atau yang kedua, orang itu kalau sudah lunas utangnya, apa yang diucapkan? Istighfar atau alhamdulillah? Ada nggak? Astagfirullah, utangku kok sudah lunas? Ada nggak kira-kira? Mesti yang dibaca alhamdulillah. Nah, orang yang punya utang punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama saat utangnya cair, kebahagiaan yang kedua saat utangnya lunas. Orang punya utang bisa nggak mengucapkan itu 2 kali? Kalau nggak punya utang. Makanya kalau ingin mempunyai 2 kebahagiaan, berarti Bapak harus ngutang itu Pak. Kalau ada perlunya mendesak, kalau enggak ya enggak usah. Jalan keluar dari Allah.
Nah ternyata hadiah yang Allah siapkan untuk orang yang menjadi pemenang di dalam perlombaan di dunia ini dalam kebaikan, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini Pak, dan semua kita membutuhkan ini. Jadi kebahagiaan itu kalau sudah diberikan jalan keluar oleh Allah permasalahannya. Karena semua di antara kita ini nggak ada yang nggak punya masalah, semua punya masalah. Surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftarun. Semua kita ini orang kalau sudah mengatakan amanah wa hum la yuftarun pasti akan diuji oleh Allah. Gak ada di antara kita yang tidak diuji, itu tidak ada, pasti akan diuji. Nah, hadiah dari Allah ketika kita mendapatkan ujian, Allah akan segera mendatangkan jalan keluar. Ini hadiahnya. Semua hadiah ini sangat kita nanti. Semua hadiah ini sangat kita rindukan, Pak. Ingin punya jalan keluar. Yang berikutnya apa? Yang ketiga, ayat setelahnya, di bawahnya pas, ayat yang ketiga, surat Al-Talaq. Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka yang menang di dalam perlombaannya, dalam kebaikannya hingga menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan hadiah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki yang datangnya tidak pernah ia duga. Ini dalam bahasa hadiah-hadiah namanya apa? Surprise atau door prize namanya? Gimana sih Allah? Surprise. Bukan door prize ya? Oh iya. Ternyata kalau dalam bahasa Jawanya ayat 3 surah At-Tolak adalah rezeki nomplok. Pernah mendengar kalimat ini? Ini bahasa Jawanya rezeki nomplok. Bahasa Arabnya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya tidak pernah kita duga. Bahasa Lombok apa Ustaz? Rezeki nomplok Ustaz. Rezeki nomplok juga ternyata sama. Allah akan memberikan hadiah berupa rezeki yang dia tidak pernah menyangka-nyangka. Nah ini kebahagiaannya berbeda. Tingkat kebahagiaan orang yang mendapatkan rezeki yang memang rezeki itu dia sudah menduganya dengan mendapatkan rezeki yang tidak menduga. Kira-kira lebih bahagia mana? Lebih bahagia mendapatkan rezeki yang memang sudah dia menyangkanya, atau lebih bahagia mendapatkan rezeki yang ia tidak pernah menduga sama sekali? Tingkat kebahagiaannya lebih bahagia mana Pak? Lebih bahagianya itu mendapatkan rezeki yang tak terduga tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata Masya Allah, Allah telah menyediakan rezeki yang datangnya tidak pernah kita duga. Syaratnya apa? Tadi wa may yattaqillah, orang yang menjadi pemenang menjadi orang yang bertakwa. Terakhir yang keempat. Kita 4 dulu saja. Yang keempat, ayat 4 surah At-Tolak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hadiah kepadanya, yaj'al lahu. Allah akan menjadikan lahu padanya min amrihi, dari segala urusannya, yusra. Apa yusra? Mudah. Ini yang dicari semua orang. Kemudahan ini yang dicari semua orang. Betapa menderitanya orang kalau dia senantiasa dalam kesulitan. Orang tidak akan bahagia kalau dia dalam kesulitan. Tapi kalau dia diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya, itulah orang yang bahagia. Ngurus anaknya mudah, ngurus pasangannya mudah, ngurus pekerjaannya mudah, ngurus cucunya mudah, ngurus uangnya mudah. Uang itu biasanya kalau mudah diurus, kira-kira yang kekurangan atau yang kecukupan? Uang kalau banyak mencukupi, itu ngaturnya gampang. Dipakai ini cukup, dipakai ini cukup, dipakai ini cukup, pakai ini cukup. Tapi kalau uang biasanya cukup pas-pasan, ngaturnya susah. Mau tak pakai ini, nanti yang sana gak kebagian. Mau pakai ini, yang situ gak kebagian. Maka ternyata yusro,
itu adalah merupakan bentuk hadiah yang Allah akan berikan kepada pemenangnya, Pak. Maka kita harus tahu bagaimana cara untuk menjadi pemenangnya. Maka mari kita lihat bagaimana penilaian Allah. Orang yang terbaik itu kayak apa? Kita melihat dalam beberapa penjelasan Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah menyampaikan khairukum li ahli. Ini kriteria pertama, Pak. Tadi bertakwa itu kan secara umumnya kan. Ternyata di antara kriteria orang yang terbaik menjadi pemenang itu, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ternyata Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Dan kita dinilai oleh Allah, orang yang paling baik di antara kita ini adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Jadi kalau ingin menjadi pemenang, Pak, tampilkan diri kita, sikap kita, perkataan kita di hadapan keluarga kita sebaik-baiknya. Orang yang baik kepada keluarga itu menurut Bapak yang bagaimana? Enggak nipu-nipu. Uangnya masih ada dibilang habis. Itu maksudnya itu, Pak ya. Kalau nipunya begini boleh, Pak. Dek, ini suaminya nanya, uang belanjamu masih ada enggak, Dek? Sebenarnya habis. Dia bilang, masih kok Mas, uang saya yang sampean kasih. Boleh gak nipu seperti itu? Aslinya uangnya habis, tapi bilangnya masih, Pak. Bapak kalau ditipu seperti itu seneng gak? Ditipu kok seneng? Cuma apa ya ada istri kayak gitu, Pak? Ada, Pak? Mudah-mudahan ada. Kalau tuh ada ya langka. Yang ada kebalik, jangan sebutkan, Pak. Menurut Bapak, keluarga yang baik dengan keluarga itu yang bagaimana? Yang sabar. Ya, saya mau nanya, Pak. Kalau ada seorang suami diomeli istrinya, suaminya dia sabar, tidak membalas mencaci, tidak membalas memaki. Menurut Bapak, yang bagus di hadapan Allah ini siapa? Orang yang memeli atau orang yang diomeli, Pak? Yang diomeli lebih bagus, Pak. Apalagi dia sabar, dia sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia berusaha sabar. Orang yang ngomeli dengan yang diomeli, ya bagusan yang diomeli kalau dia sabar. Loh kenapa, Pak? Kita ini beruntung, Pak. Kalau punya istri cerewet, suka ngomel ke kita, itu untung. Untungnya apa? Nah, dengan istri kita salah, dengan istri kita yang suka ngomel, kita punya keuntungan. Kalau kita sabar, kita memberi maaf dia, kita menahan emosi, mengamalkan surat Al-Imran 134, Pak. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang kalau kemudian ada orang salah kepada dia, kemudian dia menahan emosi, dia memberi maaf, pahalanya melimpah, Pak. Kalau istri kita ngomel, kalau istri kita salah, kita ini menahan emosi, kita memberi maaf, pahala kita melimpah ruah, Pak. Bayangkan dapat pahala tanpa mengeluarkan uang. Cuma apa tadi? Cuma ngempet saja, Pak, dapat pahala. Coba kalau istri Bapak baik terus, tidak pernah berbuat salah, bagaimana caranya Bapak dapat pahala? Ya Bapak harus mengeluarkan uang, entah belikan baju atau belikan hadiah apa. Harus mengeluarkan uang dulu baru dapat pahala. Nah, sekarang Bapak dapat pahala tanpa mengeluarkan uang, ya ngirit, ya. Gimana caranya? Kalau istrinya ngomel, ya Bapak diam saja, diterima apa adanya. Dan lumayan, Pak, dapat pahala tanpa mengeluarkan uang. Nah, kalau Bapak istrinya baik, ya tidak pernah salah, cari pahalanya susah, Pak. Diamalkan, Pak, ya. Berarti kalau diomeli istri nanti di rumah kita
Apa nanti nggak disebut istri, Ustaz? Apa ini? Ikatan suami tanpa istri. Londa. Kita sabar itu, ya. Jangan sampai istri kita ngomel, kita balas ngomel. Yang lebih parah, istri ngomel sekali, kita ngomelnya 10 kali. Ya ini yang masalah. Makanya perlu sabar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang menjadi ujian kita itu siapa Pak kemarin? Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya min azwajikum, dari istri-istri kalian, wa auladikum, dari anak-anak kalian, aduwwan lakum fahdaruhum, akan menjadi musuh dan ujian bagi kalian. Fahdaruhum, hati-hatilah kalian. Jadi tidak usah kaget. Yang menjadi ujian kita itu adalah yang pertama min azwajikum. Siapa? Istri. Ini Allah yang bilang dalam Al-Quran. Yang kedua siapa? Auladikum. Siapa? Anak-anak. Maka Allah di situ menyampaikan, ya, takfu. Kalau kita ini bisa memaafkan, tasfahu takfiru, ya, kemudian bisa berlapang dada, kemudian bisa memberikan ampun, insya Allah kita pun akan mudah mendapatkan ampunan Allah. Jadi kriteria pertama, orang terbaik itu adalah orang yang bagus akhlaknya kepada keluarga. Ini ibu-ibunya masih ada ya? Ya, saya ulangi lagi untuk ibu-ibu, perhatikan. Ibu-ibu kalau nanti suaminya punya tamu, ibu-ibu mengeluarkan 2 minuman, 2 gelas teh. Tolong diperhatikan, jangan sampai kebal. Kalau ingin ibu itu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, cara mempersilahkannya harus difahami. Jangan sampai kalau suaminya punya tamu, kemudian istrinya mengeluarkan minuman, mempersilahkan kepada tamunya ramah sekali. Silakan Pak, diminum tehnya. Akhirnya tamu dari suaminya minum tehnya sampai habis, pamit pulang. Tinggallah suaminya sendirian dengan tehnya. Bu, bisa tidak kira-kira ibu mempersilahkan suaminya ramah dan lembut seperti mempersilahkan tamunya? Kalau dengan tamunya gimana tadi? Silakan diminum Pak tehnya. Ramahnya luar biasa Pak. Kira-kira kalau kemudian tamunya pulang, tinggal istrinya, tinggal suaminya sendiri, bisa tidak seorang istri mempersilahkan suaminya dengan ramah? Inilah perlunya ngaji nih Pak. Hadisnya diperhatikan. Tolong yang istrinya nanti nggak masuk, nggak ikut di sini Pak, sampaikan hadis ini sampai rumah Pak ya. Ini pesan saya. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Nah, kalau dengan tamu itu ramah, kepada suami harus bisa lebih ramah Pak. Jangan dengan orang lain, dengan tamu luar biasa ramahnya. Silakan Pak, diminum tehnya. Tamunya pulang, tinggal suaminya. Pak Ubin kono. Oh tak korai ini. Ini orang yang tidak bisa ya mengamalkan Islam secara benar. Kalau dengan suami, dengan orang lain bisa lemah lembut, ya minimal samalah. Silakan diminum tehnya Pak tamu. Sama suaminya, Mas silakan juga diminum tehnya. Lo minimal sama lah. Kalau tanggal muda bisa jadi gitu. Kalau tanggal muda, kalau tanggal tua nggak bisa. Nah ini yang masalah. Nah inilah pentingnya kita ini belajar agama, Pak. Pentingnya belajar ilmu. Masalah yang seperti itu diatur dalam Islam ini. Islam ini bukan hanya mengatur sholat saja, bukan hanya mengatur puasa saja, tapi mengatur bagaimana kita bersikap baik kepada orang-orang sekitar kita, sampai itu dijadikan penilaian oleh Allah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Yang berikutnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa kriteria orang yang terbaik itu? Manusia terbaik kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, yang banyak memberikan manfaat untuk orang lainnya. Ternyata penilaian Allah dan Rasulnya
orang yang terbaik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara manusia itu adalah mereka yang paling banyak mendatangkan, memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Silakan Pak, di cross check diri kita. Apakah kita ini kalau tidak datang di tempat ini ada orang mencari kita? Di antara tanda orang itu menjadi manfaat untuk orang lain Pak. Kalau nggak ada dia, orang bingung Pak, nyari Pak. Ya. Kira-kira Ustadz Usman ini kalau misalnya nggak ada, orang bingung nyari nggak Pak? Nah itu diantaranya tandanya. Pak, kalau Bapak tidak ada datang ke masjid ini misalnya 3 kali 3 hari misalnya, orang nyari Bapak nggak kira-kira? Pak Awet mana Pak Awet? Oh balik kampung. Kalau kita ini di suatu tempat tidak hadir, orang nyari kita, itu tandanya kita ini punya manfaat untuk orang Pak. Tapi kalau kita hadir di suatu tempat, kok orang itu malah kemudian gelisah, bingung karena datangnya kita, maka kita mendatangkan masalah Pak. Ada orang datang, dia malah nyingkring. Waduh, dia duduk di samping saya lagi. Nah ini masalah Pak. Alamat sudah ini. Kalau kemudian kita nggak ada orang nyari, ya Allah kemana ini? Pak Haji Sulam. Kalau nggak ada dicari nggak Pak Haji Sulam? Cari ya. Yang baru jadi. Kenapa? Yang baru jadi. Ayo Pak, tolong Pak, kita diukur. Mungkin kalau kita ini di keluarga kita akan dicari Pak. Kita nggak ada, istri nyari. Kalau kita nggak ada, anak nyari, cucu nyari, itu wajar. Tapi kalau kita di komunitas kita ini nggak ada dicari enggak. Sebab orang terbaik, manusia terbaik itu yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita ini ada dengan tidak adanya ya sama saja. Maka inilah pentingnya kita ini berperan di masyarakat, kita senantiasa harapan dari Allah dan Rasulnya kita mendatangkan solusi di suatu tempat dan bukan malah menjadi membebani. Inilah yang diharapkan. Maka hendaknya kita ini Pak, dimanapun tempat kita berada, menyenangkan orang lain, menenangkan orang lain, kemudian memberi solusi orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain. Jangan sampai adanya kita di suatu tempat membebani orang lain, meresahkan orang lain, membuat gelisah orang lain, tidak menenteramkan orang lain. Ya ini masalah, bukan orang terbaik di sisi Allah. Ya. Dan kalau keluarga kita adanya kita senang ya wajar. Jangan sampai keluarga sendiri aja gak senang sama kita, ya ini masalah. Begitu kita datang, istri bilang waduh penyakit datang, nah ini masalah. Suaminya dibilang penyakit. Ya. Kalau istri kita itu Pak kerasa, misalnya senang kita itu tinggal di rumah, itu artinya memang kita dirindukan. Jangan sampai kemudian kita ini baru datang, kok sudah ditanya, loh Mas, kok cepat sekali datang? Nah, ini berarti masalah. Kalau suami bilang, kok lama sih Mas, sampai ya ngapain saja, waktu pengajian dia atau sholat subuh, itu tandanya Bapak dirindukan. Maka nggak usah Bapak itu khawatir, cemas kalau istrinya agak ngomel-ngomel, kalau misalnya lama di masjid, lama sekali sampai di masjid, Mas, saya pengajian loh. Nggak apa-apa Pak. Artinya dia merindukan. Malah masalah kalau Bapak datang nggak ditanya, pulang nggak ditanya, pergi nggak ditanya, ini masalah Pak. Jadi bersyukur kalau istri masih mau tanya kita itu. Inilah pentingnya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Minimal 2 dulu ini. Yang pertama tadi, orang yang paling baik dinilai oleh Allah, orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluarga. Yang kedua, orang yang paling baik di antara kita semua adalah orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mari sama-sama kita berlomba menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita, menjadi orang yang punya manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan semua memberikan kepada kita semua ini, Allah memberikan kepada kita semua ini keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan Bapak-bapak. Ya, sambil ngopi aja Ustaz. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini telah usai. Karena itu mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.